Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang homogram parameter daripada variabel frekuensi drive ATP320, di mana kita akan sekarang membahas tentang factory setting dan semi local activation. Untuk itu mari kita buka dulu job sheet-nya. Nah, ini topiknya masih variabel frekuensi drive. Nah, ini semi local activation. Alat-alatnya masih menggunakan PFD ya. Ini bukan PSD tapi PFD. ATP320, kontak per magnet, push button dan selector switch ya. Sebenarnya push button tidak dipakai ya. Nah, tapi kita sampaikan dulu. Nah, nanti kita activation daripada semi lokal itu adalah memutarkan. Jadi kalau kemarin kita menggunakan potensio eksternal, kita sekarang menggunakan potensio internal yang warna hijau untuk mengatur frekuensi ya, sehingga nanti karena diatur frekuensi maka kecepatan motor akan kita atur. Nah, di sini masih tetap ya di wiringnya di input 1 akan dikoneksi ke selector switch adalah untuk mengonkan start stop ya, tapi tidak jalan kalau si potensio tidak diputar frekuensinya. Nah, ini programnya ya. Jadi di sini parameter yang akan dipakai yaitu pakai auto tuning ya, di grafik halaman 154 yaitu config full since 2C. Ini untuk wire to wire ya. Nah, ini terus full DRC ASJ tune yes, terus masuk ke tus dan down. Jadi tune ini tuning ya. Nah, ini tuning on dan nah nanti config full CTL FR ini untuk LCC itu adalah grafik ya. Nah, di sini untuk grafik, penampilan grafik display terminal remote. Jadi kalau diputar nanti si frekuensinya akan kelihatan berapa frekuensi yang sedang keluar. Terakhir di set. Nah, ini di sini nanti ada beberapa indikator LED yang flicker ya. Nah, untuk itu kita tekan beberapa detik supaya flickernya hilang. Itu berarti programnya sudah bekerja. Nah, ini auto tuning ya, tune nanti di yes kan ini. Nah, di sini ada yang no atau clear. Clear itu berarti menghapus tune ya. Kalau tune berarti menggunakan tuning. Tuning si potensio yang warna hijaunya, jadi kita bisa gunakan untuk tuning. Terus ini ada ini. Nah, ini nanti dilihat di buku manualnya di alamatnya dan bisa juga dilihat di YouTube orang lain ya di sini. Untuk itu mari kita langsung kita praktekkan. Baik, kita setting factory dulu ya, factory setting. Jadi config CS1 ini. Oke, kita escape ke CS1, cari FRY. Ini di all diganti jadi yang kutipnya dari bawah dia naik ke atas. Langsung digit. Oke. Dari FRY cari GFS ya. Nah, ini di yes kan ya. Nah, ini berarti kita kembali ke factory setting. Oke, back to ready. Oke, dari ready masuk ke config. Sekarang kita akan menyeting sesuai dengan motor kita. Oke, cari config, cari full, cari scene. Nah, ini TCC nya kita pakai 2C ya. Nah, ini kita pakai 2C berarti 2 wire. Oke. Nah, ini CFB nya STS ya, start stop ya. Ini untuk start stop. Ini nanti kita gunakan start stop. Ini frekuensinya 50.
Nah, ini powernya yang aslinya 075, sedangkan motor kita powernya hanya 0,18 kW. Nah, ini kita rubah, pindahin ke 18. Masuk. Oke, kita pijit agak lama sampai kedip-kedipnya hilang, lepasin. Oke, ketegangannya ini 400, di nameplate kita 380. Kita turunkan 380. Oke, kita lepaskan. Nah, ini arusnya di sini 2 ampere, di kita hanya 0,5. Kita kecilkan jadi 0,5. Oke, pas. Ini frekuensinya sudah oke ya, 50. Kita lepasin. Nah, ini speednya ya, RPM-nya di motor kita itu 2700, kita ganti jadi 2710 ya. Nah, ini kita putar sampai 2710. Nah, ini kita klik, kita lepasin. Oke, ini TFR oke, frekuensi tertingginya 60, nggak usah diganti. Ini nggak usah diganti, ini juga nggak usah, ini juga. Nah, ini arus termalnya adalah 80% daripada arus motor. Nah, kita berarti kalau 0,5 berarti hanya 0,4 di sini kita setting. Jadi kalau motor panas sampai 0,4 pembebanannya, maka ini bisa bekerja. Nah, akselerasi ini pada saat jalan ini 3 detik ya. Oke, kita sesuaikan saja. Ini deselerasi udah nanti dari jalan ke mati juga 3 detik. Oke. Nah, ini low speed berarti dari 0 ya, low speednya dari 0. Oke. High speednya nanti 50. Oke. Maaf. Nah, udah ya. Nah, ini berarti settingan sudah sesuai. Kembali lagi kita ke baru kita nyeting bagaimana membuat rangkaian ini menjadi rangkaian yang semi lokal ya. Jadi jalankannya dari sini. Jadi kita akan mencoba dari full. Kita klik cari DRC, kita klik terus cari ASY ya. Nah, kita cari ASY, oke, kita klik cari tune. Nah, ini udah tune, di yes-kan, ini di yes-kan ya. Nah, sampai bunyi tit berarti udah oke. Baru kita cari tus ya. Oke, done. Berarti ini udah selesai untuk pemrogramannya. Nanti kita tinggal lihat bagaimana di HMI-nya ya. Nah, untuk melihat di HMI-nya kita ini escape. Kita escape ya. Kita escape kita cari nanti dari full config full. Nah, ini kita cari, kalau tadi kita cari DRC, sekarang cari CTL. Oke, cari CTL FR1. Oke, kita klik. Nah, ini kita cari LCC ya. Kita cari LCC, kita klik, pas. Oke, dari ini kita cari CH. Nah, ini CHCF ya. CHCF kita klik, cari save. Nah, ini kita cari save, kita klik. Oke, nah kita sudah siap. Kita akan coba ya. Kita coba. Oke, ini ready. Sekarang kita jalankan motornya. Oh, ini maaf, ini balik lagi. Nah, ini udah rep, baru harus dibalikin dulu ya. Nah, ini motornya. Sekarang motornya podwar ya. Nah, ini kalau saya putar, nanti kalau misalkan nah, ini motornya motor podwar ya. Baik, sekarang kita putar potensio yang lokalnya ya.
Nah, ini putarnya searah jarum jam, maka motor pun akan bekerja ya. Nah, ini. Nah, kalau ini terus sampai tingkat tinggi motornya pun, nah ini berputar searah jarum jam. Tapi kalau misalkan kita kecilkan, dan bagaimana kalau misalkan terus ini diputar sampai min gitu ya. Nah, nanti putarannya bagaimana? Kita putar sampai min ya. Kita coba putar sampai min. Nah, kalau sampai min ini putarannya berbalik ya. Jadi reverse kalau yang tadi outward. Nah, ini. Ini kita balikan. Nah, ini sudah terbalik. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemarin kita pakai potensio eksternal, sekarang kita pakai potensiometer yang ada di sini ya, di dalam sini. Nah, ini jadi kita gunakan yang semi lokal ya. Nah, ini kalau kita putar berlawanan jarum jam, nah, motornya pun akan terbalik ya. Nah, ini gitu motornya. Oke, kita kecilkan, kita balikan lagi putarannya. Nah, ini kalau kita putarkan, nah ya. Oke, demikian praktek settingan factory setting dan semi lokal. Jadi kita menjalankannya on off-nya menggunakan switch ya. Ini on off-nya menggunakan switch. Kalau kita matikan, nah itu mati ya langsung. Nah, kalau kita jalankan langsung jalan. Nah, sedangkan untuk pengaturannya kita gunakan potensio yang ada di dalam. Nah, di sini potensionya. Kalau kemarin kita pakai potensio yang ini ya. Nah, ini. Jadi rangkaiannya sama dengan kemarin, hanya kalau yang kemarin pakai pakai rangkaian eksternal potensio, sekarang ini dihilangkan semua. Jadi si A1 analog input satunya dan 10 volt dan COM-nya tidak dipakai karena kita pakai yang internal. Nah, ini kalau kita putar terus ya. Nah, ini kalau kita putar terus, itu ya. Nah, itu sampai berputar. Kalau misalkan kita sekarang mau balikan, ini kita balikan ya. Nah, ini kita masukkan ke min, maka jadi reverse. Nah, kalau yang kemarin yang eksternal nggak bisa reverse, nggak bisa putar balik ya. Kalau ini bisa, kalau yang semi lokal ya. Jadi dia bisa power, bisa reverse. Oke, demikian prakteknya untuk settingan factory setting atau settingan pabrik dan menjalankan motor dengan menggunakan sistem semi lokal ya, pengaturan speed motornya. Oke. Alhamdulillah, setelah kita praktekkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi hasilnya jika kita tuning searah jarum jam, maka motor akan berputar searah jarum jam. Dan jika kita tuning berlawanan jarum jam, maka motor akan berlawanan jarum jam dengan diaktifasi di frekuensinya dengan angka nilainya negatif ya. Sedangkan kemarin pada eksternal kita tidak bisa sampai ke negatif karena di eksternal hasilnya hanya putaran kiri kanannya ditentukan oleh selector switch. Kalau di sini tidak, karena di sini semi lokal control activation. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.